Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berikutnya kita bahas ya reaksi kation golongan 2 yaitu merkuri. Nah, di sini yang pertama dia dari merkuri klorida, berarti Hg2+, dia ditambahkan alkali hidroksida. Bisa pakai NaOH, bisa pakai KOH. Di sini kita tuliskan saja OH-nya. Nah, berarti sini menjadi HgO endapan ditambah H2O. Kalau berdasarkan teori dia berwarna kuning, nah ini nanti kalau faktualnya seperti apa, seandainya dia berbeda, nah silahkan nanti dibahas ya di pembahasan. Ini 2. Kemudian yang kedua itu merkuri direaksikan dengan natrium karbonat. Nah, berarti sini karbonatnya ya yang berpengaruh, dia menjadi HgCO3, boleh seperti ini. Kemudian apabila dididihkan, endapannya menjadi kuning dari HgO juga. Tapi sulit ya, biasanya tidak sesuai dengan teorinya karena di sini ada banyak faktor yang berpengaruh, termasuk konsentrasi itu sangat berpengaruh ya untuk warna endapan ini. Kemudian yang ini perlu nggak ya dididihkan? Oke lah, ini dia endapan. Kalau dididihkan, nah dipanaskan, ada anak panah ininya ya, anak panah nyamping. Nah, di sini kuningnya kan sama seperti ini. HgO itu kuning, sini HgO akan berwarna kuning juga. Kemudian berikutnya dia dengan logam. Logamnya pakai Cu atau Fe. Sama hasilnya nanti. Nah, ini kan seperti reaksi pendesakan waktu itu. Nah, si ini Cu bisa nggak mendesak Hg? Cupuk hangus. Nah, Cu-nya kan ada di sebelah kiri, logam bebasnya. Oh, berarti dia bisa mendesak Hg sehingga terbentuk endapan. Nah, di sini tadi ya si Hg mengendap. Endapannya berwarna abu-abu. Ini kalau dia dengan Fe itu juga sama, si Fe kan ada di kirinya Hg ya, jadi dia juga bisa mendesak Hg sehingga Hg mengendap. Ini reaksi pendesakan, mirip seperti kalian di kelas 10 praktek kimia dasar. Kemudian ketika dia ditambahkan kromat, terbentuk endapan kuning. Kemudian ketika dia dipanaskan, dia akan endapannya berwarna merah. Ini kalau berdasarkan teori ya. Kalau faktualnya kadang berbeda. Kemudian yang E di sini kromat tambahkan amonia. Oke, yang ini nggak usah ditambahkan nitrat. HgO plus Hg. Di sini plus. Oke, ini di sini nanti endapannya berwarna putih. Kemudian yang terakhir dengan Ki.
endapan berwarna merah bata. Nah, kemudian si endapan ini ketika ditambahkan imen excess, dia akan menjadi HGI4 2 min. Di sini ini ada 2 lagi ya. Udah, itu. Kemudian next yang untuk tembaga atau kupri. CO2 plus yang pertama dia ditambahkan OH min, terbentuk endapan berwarna biru. Kemudian dia apabila dipanaskannya agak sulit ya. Silahkan kalau yang prakteknya tanpa pemanasan berarti yang reaksi pemanasannya nggak usah ditulis ya. Ini kalau dia dipanaskan harusnya terbentuk CuO. Di sini agak-agak hitam gitu ya. Tapi kalau dia tanpa pemanasan udah ini aja. Kemudian yang B, tambahkan karbonat. Endapan hijau biru. Kemudian tambahkan amonia. Ini mau ditulis NH3 plus H2O boleh, ditulis NH4OH boleh. Karena di sini H2O-nya akan ikut ini ya, OH-nya ini loh, akan ikut bereaksi membentuk di sini CuOH2. Kemudian ditambahkan amonia berlebih menjadi larutan berwarna biru. Ini endapan biru, tahu ya, CuOH2. Kemudian yang dia ditambahkan kalium ferrocyanida, endapan merah coklat. Terakhir ditambahkan Ki. Kita tulis anionnya saja di sini ya, karena bereaksi dengan Cu2+ adalah imennya. Ini putih kekuningan. Kekuningannya karena dipengaruhi adanya I2. Oke, ini yang untuk reaksi kation golongan 2. Berikutnya untuk kation golongan 3. Oke, ini untuk yang reaksi kation golongan 3 yaitu aluminium Al3+, pakainya aluminium sulfat ya kita ya, Al2SO4 3 kali. Di sini pertama dia ditambahkan amonia. Kenapa kok ini dituliskan NH4OH? Karena di sini nanti akan terbentuk aluminium hidroksida. Endapan berwarna
putihnya di sini seperti koloid ya, koloid putih itu boleh. Namanya keruh pasti ada endapan. Tiga. Oke, yang B. Dia awalnya ditambahkan OH-, menghasilkan AlOH3, endapan sama tadi. Kemudian yang berikutnya dia ditambahkan OH- berlebih, jadi si AlOH3 endapan putih tadi ditambahkan OH- excess. Nah, dia menghasilkan, dia larut karena terbentuk kompleks ya, AlOH4. Nah ini OH kan -1 kali 4 -4, Al13 berarti di sini masih ada -1. Kemudian ketika dia ditambahkan asam terbentuk AlOH3 lagi. Jadi kalau dia terlalu basah, nah itu nanti kan dia larut, tetapi kalau ditambahkan asam basahnya sedikit berkurang, dia akan terbentuk endapan AlOH3 lagi. Kemudian penambahan asam lebih lanjut maka akan larut lagi. Reaksinya ada 4. Larutnya tapi bukan sebagai kompleks AlOH4, tetapi menjadi kationnya saja terurai. Di sini ada 3. Oke, itu. Kemudian yang C, dia dengan kalium asetat. Dilakukan nggak ya ini? Aluminium asetat. Ya kalau dilakukan tinggal aluminium asetat. Asetat kan CH3COO- ya, dengan Al berarti Al CH3COO 3 kali gitu ya, dikurung 3 kali itu. Ini Bu lewati saja, langsung ke yang karbonat. Kalau dengan karbonat dia awalnya reaksinya terhidrolisis dulu ya. Ini langsung Ibu tuliskan saja, ada reaksi hidrolisisnya. Ini bereaksi dengan air, di sini dia terjadi hidrolisis. Maaf, tipe. Dengan natrium fosfat atau hidrogen fosfat dia terbentuk endapan putih. Dia kalau dengan hidrogen fosfat berarti HPO4 2- udah Al2 HPO4 3 kali gitu. Kalau dia dengan fosfat ya tinggal AlPO4 gitu aja, karena sama-sama Al3 plus PO4 itu 3- gitu. Kemudian ini putih. Lanjut yang kedua adalah ion Fe3. Di sini pertama dia ketika ditambahkan basa, endapan coklat ya. Kemudian ketika ditambahkan asam boleh dituliskan H+ saja. Dia di sini
Kemudian yang berikutnya, tambahkan alkali asetat. Alkali asetat tuh boleh natrium asetat, boleh kalium asetat. Kemudian yang itu dengan apa itu? 1, 2, 3, 4, dengan 4. Kemudian yang C, tambahkan kalium ferrocyanida, boleh ditulis ion anionnya saja. Ferrocyanida, ferro itu Fe-nya 2+, berarti kalau di sini 6, di sini 4, kurung siku ini ya, 4 min. Larutan berwarna biru. Larutan biru. Kalau ini larutan berwarna coklat. Next, yang D dengan natrium fosfat. Kelihatan ya. Berikutnya adalah mangano alias Mn2+. Endapannya berwarna putih, semua endapan mangan berwarna putih ya. Ini berwarna putih kalau yang untuk praktek kita. Jadi kalau ada endapan MnOH2 itu dia berwarna putih. Ini juga putih, mangan karbonat. Kemudian dia apabila dipanaskan, di sini menjadi MnO2. MnO2 itu biasanya agak-agak hitam ya. Kemudian ketika dia ditambahkan fosfat, ini kalau seandainya ada reaksi yang tidak dilakukan, prakteknya itu tidak dilakukan, berarti nggak usah ditulis daftar persamaan reaksinya, di skip gitu ya, sesuai dengan apa yang dilakukan saja gitu. Endapan putih Mn3PO42 kali endapan berwarna masih sama berwarna putih. Ini gas CO2 ya, gas tidak berbau. Kemudian kertasnya habis, ganti kertas dulu ya. Oke, next di sini nikel. Di sini kita pakainya nikel sulfat. Ya. Pertama dia ditambahkan NaOH, berarti Ni2+. NiOH2 itu dia berwarna, menurut teori dia harusnya berwarna kehijauan.
entah putih kehijauan itu bisa. Kemudian dia larut dengan asam. Larut dengan asam nanti berarti menjadi apa? Si asam H plusnya kan itu nanti akan mengikat OH- di sini. Jadi dia akan menjadi Ni2+. Ni2+ itu dia berupa larutan gitu. Ini benarnya pakai logika aja bisa kok ya. Tambahkan asam gitu, otomatis dia larut, si H+ akan mengikat OH- menjadi H2O. Di sini dia kembali menjadi Ni2+ ditambahkan H2O. Ini 2 gitu ya. 2. Di sini beri keterangan endapan larut boleh. Kemudian yang B, tambahkan amonia, terbentuk endapan hijau. Sama, amonia di sini kan NH4OH ya. Nah, dia terbentuk NiOH lagi. Berikatan dengan basanya di sini otomatis berwarna kehijauan lagi. Nah, ketika dia ditambahkan si NiOH2 tambahkan NH4OH excess atau berlebih, nah dia larut, artinya apa? Terbentuk kompleks NiNH3. NH3 itu Ni berapa ya? Silahkan nanti dicari sendiri bilangan koordinasinya. Di sini itu 4 atau 6 gitu ya. Nanti ini silahkan kalian isi sendiri, ibu kok lupa. Nikel itu bilangan koordinasinya, sebentar tak carikan dulu. Oke, nikel itu dia bisa 4 bisa 6 ya. Jadi di sini 4. Dia mau diamina. Di sini berarti masih 2+. Ini dia sini nanti akan mengikat OH- ya. Hanya 4 tambah oke, itu hanya H2O, OH-. OH-nya 2, H2O-nya 4. Oke. Ini di sini bunyinya apa? Endapan larut. Kemudian next ditambahkan karbonat, terbentuk endapan. Dapat larut dalam amonia berlebih. Ini mirip ya. Nanti nikel karbonat. Boleh. Kemudian kalau yang sulfida, amonium sulfida, ini yang dilakukan yang mana ya? Tulis saja dulu lah, yang C dengan karbonat. Endapan, kemudian si nikel karbonatnya ini ditambahkan NH4OH excess. Sama, terbentuk NiNH4, NH3 4 kali 2+ di sini mengikatnya 4H2O, kemudian CO3 2-. Nah, ini 4 seperti itu. Kemudian yang dengan amonium sulfida ini nanti kalian lakukan yang mana itu aja ya yang kalian tulis ya. Amonium sulfida di sini pakainya S2-. Amonium sulfida kan NH4 2S gitu ya. S2- terbentuk NiS. Di sini endapan coklat tua. Endapan coklat. Kemudian kromat. Terbentuk dia reaksinya lambat kalau dingin, di sini dia harus dipanaskan. Itu terbentuk endapan coklat. Natrium, ada natriumnya, kromat nikelat, nikel sulfat.
CRO NiO. Di sini dia 2 min. Sini endapannya coklat. Ini bukan ding. Sebentar Ibu rapikan dulu ya. Oke, ini nikelnya kan kita pakai nikel sulfat, kemudian kromatnya kan kita pakai kalium kromat. Kalau pakai kalium kromat di sini jadinya K2. CRO NiO. Di sini dia endapan coklat. Kalau kamu pakainya natrium kromat berarti sini pakainya Na. Gitu ya. Itu tadi Ibu tulis Na, tapi Ibu nggak tahu kromatnya yang direaksikan kalium apa natrium. Kalau kalium di sini yang direaksikan kalium kromat di sini K2. Kalau yang direaksikan natrium kromat di sini jadinya Na2 gitu ya. Ini yang tanda titik di sini nih. K2 titik. Ini dia endapan aja, kan dipanaskan kan. Terbentuk endapan oksidanya gitu. Kemudian kalau ditambahkan kalium ferrocyanida ferro berarti FeCN6. Ferro berarti sini 4 min ya. Endapan hijau nikel ferrocyanida. Ni FeCN6. Nah, karena di sini dia 4 min, di sini dia harus 2. Itu dia di sini endapan berwarna hijau. Oke, itu untuk nikel. Berikutnya kita kobalt ya. Kobalt atau CO2+. Pakai K boleh lah, bahasa Indonesia K ya, kobalt gitu. Pakai K aja deh. Ya, A. Di sini dia ditambahkan hidroksida. Di sini OH- tambah Cl-. Kenapa? Ini kan kita kobaltnya dari kobalt klorida, ada CO-nya, ada Cl-nya. Kemudian hidroksidanya ini kita ambil OH-nya saja. Ini jadinya CO, OHCl endapan di sini. Ini ada Na-nya. Berarti di sini kita tambahkan NaOH gitu aja lah. Ya. Ini sebentar Ibu kan. Oke, ini Ibu tulis COCl2 gitu aja. Jelas ya. Jadinya COOH Cl tambah NaCl gitu. Udah ini. Panjang. Oke. Kemudian di sini nanti dia apabila dipanaskan akan terbentuk endapan biru. COOH Cl. Di sini apabila dia dipanaskan bisa terbentuk COOH2. Di sini ada kandungan basanya ya, jadi ada OH-, ada Cl-. Kemudian yang kedua, sulit ya reaksinya, jangan jelimet sih. CO2+ ditambah CO3 2- ini aja, jadinya CO3 nih, gampang ya endapannya. Kalau berdasarkan teori dia sedikit kemerahan, agak merah. Nanti merahnya seperti apa? Kadang menurut teori merah, tetapi faktanya itu dia orange gitu ada. Kemudian yang C, tambahkan amonia. Kemudian endapannya ini COOH2 itu endapan biru, sedikit biru di sini nih. Kemudian ketika dia ditambahkan NH4OH berlebihan dia larut. COOHCl tambahkan NH4OH ekses ya atau berlebih di sini.
Nah, dia akan larut karena terbentuk kompleks. Jadi kalau ada endapan larut, nah itu curiga tuh. Nah, itu kompleks itu, gitu ya. Ini ada Cl-. Cl-nya mau gabung yang mana nih? OH- tambahkan 6H2O. Nah, ini benernya ya, Cl- dan OH- tuh gabung di sini. Ada ClOH atau OHCl gitu, gabung. Nah, di sini min gabung di sini ya. Tapi ini kita tulis ini aja, karena kalau larutan-larutan ionik atau senyawa ion, larutan elektrolit, dia biasanya dalam larutan itu dalam bentuk ion-ionnya gitu. Jadi boleh ditulis terpisah ion-ionnya, gini boleh. Kemudian yang ditambahkan kromat ya. Jadi endapannya coklat merah. Ketika ditambahkan asam atau amonia, dia larut. Larut itu artinya apa? Terbentuk ion lagi, ion CO2+ lagi gitu. Udah, ini reaksinya. Ya, semoga membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.